Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salamnya semoga tercurah kepada baginda alam Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita semuanya bisa bersama-sama mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan daring atau jarak jauh. Nah, anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang azan dan iqamah. Namun sebelumnya marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita selalu ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Yang ada masalah mudah-mudahan diberi pertolongan secepatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Materi hari ini adalah tentang azan dan iqamah. Anak-anak sekalian, azan adalah sesuatu yang sudah lazim kita dengar kepada kaum muslimin wal muslimat dan sempat viral tentang azan ini oleh Menteri Agama ya. Nah, yang kita bahas hari ini dimulai dari sejarah azan. Dari Abu Umair bin Anas dari beberapa pamannya berkata, tatkala Nabi Muhammad SAW berkehendak menghidupkan sholat, beliau berpikir bagaimana cara mengumpulkan manusia untuk sholat. Seseorang mengusulkan padanya, kibarkan bendera ketika datang waktu sholat sehingga ketika mereka melihatnya, mereka akan saling mengabarkan kepada yang lain. Akan tetapi hal itu tidak disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Seorang lain pun mengusulkan dengan trompet. Beliau pun tidak menyetujuinya, itu tradisi Yahudi. Seorang lainnya mengusulkan dengan lonceng, namun beliau bersabda itu tradisi Nasrani. Akhirnya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu pergi dengan hati ingin mewujudkan keinginan Nabi Muhammad SAW. Pada malam harinya ia pun bermimpi melihat azan dalam tidurnya. Paginya ia bergegas menghadap Rasulullah seraya mengabarkan, wahai Rasulullah, diriku di antara tidur dan terjaga, tiba-tiba seseorang datang menghampiriku dan mengajarku adzan. Bunyi bacaan azan yang beliau impikan adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, itulah bunyi adzan yang beliau impikan ketika itu. Sebenarnya Umar bin Khattab sebelumnya pernah bermimpi seperti mimpinya Abdullah bin Zaid, tapi Umar tak mengungkapkannya selama 20 hari. Tatkala Umar mengabarkan mimpinya kepada Nabi, Nabi bertanya, "Mengapa engkau tidak mengabariku?" Jawabnya, "Abdullah bin Zaid telah mendahuliku. Aku pun merasa malu olehnya." Selanjutnya Rasulullah bersabda, wahai Bilal, bangkit dan perhatikan apa yang diperintahkan oleh Abdullah bin Zaid kepadamu dan turutilah pengajarannya. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, disahihkan dalam Fathul Bari halaman 97, jilid 2 halaman 97. Azan mulai disyariatkan di Madinah pada tahun 1 Hijriah menurut kaul yang rajih. Apa itu adzan?
Adzan berasal dari bahasa Arab. Secara etimologi artinya al-i'lam atau pemberitahuan. Sedangkan secara terminologi, adzan adalah pemberitahuan tentang waktu sholat fardu dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan iqamah secara bahasa artinya membuat berdiri. Secara istilah, iqamah adalah pemberitahuan untuk bangkit melakukan sholat dengan lafaz-lafaz tertentu. Lafaz iqamah adalah hampir sama dengan adzan, hanya dikumandangkan hanya satu kali, kecuali Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, inilah lafaz iqamah. Apa dalilnya tentang adzan? Syariat azan dan iqamah ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza nadaitum ila sholati takhadhuha huzwa wa la'iba dzalika bi'annahum qaumun la yaqilun. Al-Hafidz As-Suyuti berkata ayat ini merupakan dasar tentang disyariatkannya azan dan iqamah. Kemudian dalil hadis Rasulullah memerintahkan Bilal untuk beradzan. Umira Bilalun ayyashfa'al adzan wa yutira iqamah. An Anasin radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik, Bilal diperintahkan oleh Rasulullah untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Sedangkan dalil menurut ijma, Imam An-Nawawi berkata azan dan iqamat disyariatkan untuk sholat 5 waktu dengan dalil-dalil yang sahih. Selanjutnya, kalimat azan itu mencakup akidah keimanan baik dari sisi akliyat dan sam'iyat, dimulai dengan mensabitkan zat Allah atau menetapkan zat Allah dan apa yang berhak baginya berupa sifat kesempurnaan, yaitu Allah Maha Besar daripada segala sesuatu. Allahu Akbar. Lalu pengakuan terhadap keesaan Allah dan pengakuan terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu diikuti dengan mengajak manusia mendirikan sholat dan menggapai kemenangan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dekatilah sholat dan sebab kemenangan sholat untuk mencapai nikmat yang abadi. Di dalamnya juga terkandung nilai-nilai pemberitahuan mengenai hari kiamat, hari kebangkitan dan pembalasan. Kemudian diulangi lagi dengan takbir dan disudahi dengan kalimat tauhid. Itulah makna adzan. Hikmah adzan dan iqamah. Di antara hikmah adzan dan iqamah, yang pertama adalah menyebarkan zikir dan mengumumkan tauhidullah atau mengesahkan Allah. Yang kedua, pemberitahuan tentang waktu sholat. Ya, kadang-kadang orang itu sedang bahasa Sundanya balangah ya. Kemudian diingatkan untuk melaksanakan sholat dengan adzan tersebut. Menampakkan syiar Islam pada setiap tempat ya. Di mana terdengar adzan, itulah ada syiar Islam. Kemudian panggilan untuk menghadiri jamaah dan tempat sholat ya, istilahnya agar semua laki-laki, semua Islam itu melaksanakan sholatnya di masjid dan berjamaah. Kemudian bedanya lagi dengan adzan ini akan menjadi pembeda utama antara negara Islam dan negara kafir dengan non-muslim. Yang berikutnya adalah hikmah adzan dan iqamah ini mengusir setan dan waktu terkabulnya doa. Jadi Anda kalau mau berdoa itu lebih pas ketika antara adzan dan iqamah. Berdoa, insya Allah Allah mengabulkan doa kita. Nah, itu anak-anakku sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.